Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rezekinya yang halal, yang berkah, yang banyak, dijadikan keluarganya yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anaknya jadi anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang baik ini, sedikit saya ingin membahas tentang masalah kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Biasanya kita sering mendengar kewajiban anak terhadap orang tuanya. Namun saat ini saya ingin membahas bahwa orang tua mempunyai kewajiban yang besar terhadap putra dan putrinya. Yang pertama, berikanlah nama anak yang baik. Ini kewajiban yang pertama. Ketika kita mengakikahkan anak, kita diperintahkan untuk memotong kambing di saat hari ke-7 daripada kelahiran anak kita. Kemudian mencukur rambutnya, dan yang ketiga adalah memberikan nama. Al-gulamu murtahanun bi aqiqah tutbahu anhu fil yaumis sabi wa yukhlaqu ra'suhu wa yusamma. Nah, jadi kewajiban orang tua terhadap anaknya di saat dia melahirkan putra atau putri yang dia cintai, itu memotong kambing, mengakikahkannya di hari ke-7 dari kelahirannya. Kalau nggak ada uang, ke-14 nggak ada, ke-21 nggak ada, di hari ke-28 nggak ada juga, ya udah kapan-kapan. Yang penting diakikahkan. Kemudian di situ diperintahkan wa yukhlaqu ra'suhu wa yusamma, dan dicukur rambutnya dan diberikan nama yang baik. Nah, nama yang baik itu bisa nama dari Asmaul Husna, tapi diawali dengan Abdul. Misalnya Abdurrahman, Abdul Rauf, Abdul Ghani, dan lain sebagainya. Nggak boleh tidak diawali dengan kata sebelumnya. Karena Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah, maha segala-galanya. Sedangkan manusia tidak maha. Kaya tapi tidak maha. Kalau Allah maha Ghani, maha kaya. Ghafur, maha pengampun. Nah, ketika memberikan nama Ghafur, bisa memberi dengan Abdul Ghafur, begitu. Saudara sekalian, nama ini adalah salah satu hal yang sangat penting. Mungkin dulu sebelum Islam menyebar di Indonesia, itu tahun-tahun sebelumnya orang memberi nama dengan nama-nama ya mungkin karena pendidikan yang kurang, pengetahuan yang nggak tahu atau nggak ada, sehingga dia memberikan nama asal nama aja. Padahal nama itu adalah doa. Doa memberi nama. Ada yang namanya kebot, ada yang namanya pinggir, ada yang namanya entot, dan lain sebagainya. Itu bukan nama yang baik. Alhamdulillah saat sekarang ini pengaruh media sudah begitu bagus, kemudian buku-buku begitu banyak, bisa memilih nama-nama yang terbaik. Dan alhamdulillah saya memberikan nama kepada anak-anak saya sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berikan nama yang baik. Anak saya ada yang namanya Ahmad Fakhri Al-Islami, kebanggaan agama Islam. Ada lagi yang namanya Nailah Rahmah,
orang yang mendapatkan kasih sayang. Ada lagi yang namanya Ahmad Zikran, orang yang selalu berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cuma 3 anaknya. Kalau 5, 10 namanya ada lagi, bagus. Jadi saudara-saudara sekalian, kita berikanlah nama yang baik buat anak kita. Rasulullah SAW ketika dia keluar kampung ke satu kota, ke satu daerah, beliau berbicara, ngobrol dengan sahabat-sahabatnya. Ketika itu dia selalu bertanya, siapa namamu? Ketika namanya nggak sesuai dengan Islam, maka dia meminta untuk diganti. Bahkan Rasulullah sendiri yang memberikan nama orang tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, kita diperintahkan mendapatkan kewajiban dari Allah adalah mendidik anak kita. Salah satunya adalah mendidik, memperkenalkan siapa Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa, apa kitabnya, Al-Quran. Dan kita harus benar-benar memperkenalkan kebaikan-kebaikan kepada anak didik kita, khususnya kepada anak kita. Jangan anak dilepas begitu aja seperti hewan, nggak dikenalkan siapa Tuhannya, apa kitabnya, siapa nabinya, apa ajarannya. Sehingga akhirnya anak sampai dewasa nggak tahu, nggak kenal siapa Tuhannya, siapa nabinya, apa kitabnya. Ini salah besar orang tua tidak memperkenalkan pendidikan kepada anaknya. Al-ummu al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolah awal di dalam pendidikan bagi putra dan putrinya. Jadi kita, bahkan orang yang hebat, orang tua yang cerdas, yang pintar, bukan di saat anak itu sudah lahir, sudah remaja, sudah dewasa, di saat masih di dalam kandungan ibunya, mereka sudah diperkenalkan kitab sucinya Al-Quranul Karim. Dulu ada di daerah Iran anak yang bernama Hussein Tobai. Di saat usia 2 tahun dia sudah bisa menghafal juz 30. Ketika itu ditanya ibunya dan ayahnya, bagaimana Anda bisa mendidik anak Anda bisa mengenal Al-Quran dari usia yang hanya 2 tahun dia sudah bisa hafal juz 30. Usia 5 tahun dia sudah hafal 30 juz. Ternyata jawaban ibu dan bapaknya yang mengatakan, ketika anak ini masih di dalam kandungan, saya mendengungkan bacaan-bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dia masih bayi, belum mengenal apa-apa, sudah dikenalkan bacaan-bacaan Al-Quran. Ini sangat luar biasa, hebat sekali tuh orang tuanya. Sehingga ketika keluar dari rahim ibunya, itu anak sudah mendapatkan memori yang sangat baik. Ternyata dalam ilmu pengetahuan, dalam ilmu teknologi begitu dahsyatnya. Walaupun pikiran kita nih anak nggak tahu apa-apa, belum ada bentuknya, atau baru beberapa bulan di dalam kandungan. Ternyata setelah diadakan satu buah penelitian, itu sangat luar biasa. Ketika pula ada seorang ibu, seorang ayah, kita punya orang tua. Orang tua kita sudah sakit, nggak berdaya, bahkan mungkin dia tidak sadar. Orang-orang yang baik, anak-anak yang baik, dia akan melantunkan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran di depan bapak atau ibunya yang sedang sakit tak berdaya, untuk mengingatkan memori-memori dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu dapat saya rasakan. Saya pernah melihat saudara saya, ipar saya yang kurang sehat pada saat itu, kemudian bawa ke rumah sakit, dia nggak sadar. Tapi sang istrinya yang solehah selalu mendengarkan bacaan-bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan alhamdulillah memorinya yang menurut perkiraan dokter dia akan hilang, tapi ternyata dengan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran,
ternyata membawa kehebatan yang sangat luar biasa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yumasiranihi aw yumajisani. Bahwasanya anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, maka kedua orang tuanya lah yang dapat menjadikan ia menjadi orang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kita punya lembaran, kita punya kertas, kita sebagai orang tua dapat membentuk kertas itu dengan coretan hitam, dengan coretan putih, dengan coretan merah, dan lain sebagainya. Ketika kita punya anak, kita bisa mendidik anak kita menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang solehah, atau sebaliknya anak yang durhaka kepada ibu dan bapaknya. Tergantung di dalam pendidikan kita. Kalau kita mengenalkan agama yang baik, kita mengenalkan pendidikan-pendidikan sopan santun, nilai-nilai akhlakul karimah, maka insya Allah anak itu menjadi anak yang saleh dan salehah. Tapi kalau kita memberikan contoh yang gak baik kepada putra dan putri kita, maka anak akan mengikuti dari apa yang telah ia lihat di dalam kehidupannya. Dia akan mencontoh dari perilaku ibu dan bapaknya. Jadi saudara sekalian, anak ini sebagai ladang investasi bagi tabungan kita nanti di yaumil kiamah. Jangan sampai anak menjadi satu hal yang mempersulit kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga, nikahilah. Di saat anak itu sudah dewasa, sudah siap untuk menikah. Apalagi bagi seorang laki-laki, jangan kita nikahkan anak kita di saat dia belum mampu untuk mencari kehidupan dunia dan akhiratnya. Minimal dia sudah bekerja. Kenapa? Karena itu awal dari proses pernikahan. Kalau dia belum siap materinya, maka ketika ia menikah hanya akan menyusahkan ibunya, menyusahkan istrinya, menyusahkan anak-anaknya. Dan kalaupun sudah uangnya sudah ada, sudah siap, jangan juga ada orang ketika ditanya, kenapa kamu belum menikah? Nanti saya akan menikah kalau saya sudah siap. Siap, saya sudah punya rumah yang besar. Siap, saya sudah punya mobil. Siap, saya sudah punya harta yang banyak, investasi yang banyak. Kalau misalnya seperti itu, kapan menikahnya? Itu semua berjalan dalam proses. Ketika kita sudah menikah, maka akan terkumpullah rezeki dari sang suami, rezeki dari istri, rezeki dari anak. Yang penting adanya usaha, semangat yang baik. Nah, kalau misalnya anak itu sudah siap, kemudian ingin menikah, kita tidak nikahkan, itu akan menjadi malapetaka bagi ibu dan bapaknya. Bisa jadi akhirnya dia akan kumpul kebo, bisa jadi dia akan jadi prisek dan lain sebagainya yang akan menghancurkan dirinya dan keluarganya. Jangan kita beranggapan, wah, jodoh anak saya kurang bagus, nanti aja kalau yang bagus baru saya mau. Salah juga seperti itu. Kita melihat bukan dari segi hartanya, tapi bagaimana nilai akhlak daripada calon mantu kita. Kalau akhlaknya baik, semangat hidupnya baik, walaupun dia keturunan orang yang kurang mampu, tapi yakinlah Allah akan merubah nasibnya dengan usahanya yang maksimal. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib hambanya la yughayyiru ma bi anfusihim sebelum hambanya itu sendiri yang akan merubahnya. Jadi man jadda wa jadda, siapa yang bersungguh-sungguh pasti sukses, pasti berhasil. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau memang anak kita, apalagi seorang wanita, ada yang melamarnya, cukup sudah usianya, kemudian pilihannya yang ingin melamarnya juga sudah bagus, jangan ditahan-tahan. Kita persilakan dia menikah. Karena menikah itu adalah satu hal ibadah. Dan kita juga jangan terlalu berpikir yang terlalu berlebih-lebihan.
Yang penting agamanya sudah bagus. Kalau kita terlalu berlebih-lebihan, anak sudah cocok, anak sudah ingin menikah, sang suaminya nggak mau, disuruh putusin aja, nanti aja cari yang kaya, cari yang hebat, cari yang sukses dunianya, tapi dia nggak memikirkan akhiratnya. Padahal yang menjalani pernikahan adalah anaknya, tapi orang tuanya terlalu ikut campur, sehingga akhirnya banyak anak yang frustasi dalam masalah jodoh sampai akhir hayatnya dia tidak akan menikah karena orang tuanya ikut terlibat dalam hal semacam itu. Terlibat silakan, tapi jangan berlebihan. Yang tadi saya katakan, kalau agamanya sudah bagus tapi dunianya kurang mendukung, nggak apa-apa. Yang penting dia udah kerja, ada proses dalam hidup. Berapa banyak orang yang biasa-biasa saja ketika ia menikah, Allah angkat derajatnya, Allah muliakan. Ya, jadi ini yang saya sampaikan, kewajiban orang tua terhadap anaknya. Yang pertama adalah memberikan nama yang baik, kemudian mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Yang ketiga, menikahinya di saat sang anak itu sudah cukup usianya dan sudah mampu untuk membentuk rumah tangga, mahligai rumah tangganya yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan sekelumit yang saya sampaikan ini ada hikmah dan manfaatnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.